Listen, I ain't going to no cages. No, listen, I'm a straight up. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Selamat pagi kawan, semoga hari ini indah ya, apalagi yang gajian. Oh ya, mohon doa dan supportnya karena rencananya Obrolan Fighter akan selalu upload setiap jam 6 pagi. Jadi sebelum beraktivitas, kita obrolin dulu soal olahraga kesayangan kita semua, yaitu olahraga tempur. Nah, di pagi ini gue mau obrolin manusia tak terkalahkan di dunia tinju yang kini masih aktif. Yap, dia adalah Tyson Fury. Fighter yang punya tinggi 206 cm itu lagi rame-ramenya nih diajak tarung di dalam oktagon. Juara kelas berat WBC itu telah terlibat dalam keributan online yang memanas dengan juara terbaru kelas berat UFC yaitu Jon Jones dalam beberapa pekan terakhir. Perseteruan itu dimulai oleh Tyson Fury yang menanggapi podcaster dan komentator UFC yaitu Joe Rogan yang menyatakan bahwa ia bisa mengalahkan Jon Jones di dunia tinju. Nah, Jon Jones pun meresponnya dengan mengajak Tyson Fury bertarung di cage atau di oktagon, di mana para fans yakin kalau Tyson Fury bertarung dengan sang monster seperti Jon Jones paling juga cuma satu ronde selesai. Jadi keduanya saling ngajak tarung, tapi di dunianya masing-masing. Nah, rupanya Presiden UFC Dana White mungkin ngelihatnya ini bakal ada cuan gede, karena Dana White sampai meresponnya dan mempertimbangkan agar pertarungan ini terwujud. Dana White berbicara kepada Bro Bible, Jon Jones adalah orang paling jahat di planet ini. Tidak ada perdebatan, tidak ada yang menyangkalnya. Saya tidak peduli apa kata orang, semua orang bisa mencoba memutarnya. Semua orang bisa membantahnya. Banyak dari hal ini adalah clickbait, dan Anda tahu bagaimana saya. Jika Tyson Fury benar-benar ingin melawan Jon Jones di UFC, saya akan mewujudkannya. Inilah hal saya sekarang untuk Tyson Fury. Tyson, jika Anda serius, beritahu saya. Tyson dan saya memiliki hubungan yang baik. Saya suka Tyson Fury. Tyson Fury mengecam Joe Rogan yang memilih Jon Jones dalam pertarungan. Tyson Fury menanggapi Jon Jones dengan tantangan untuk bertanding tinju. Kata Tyson Fury, saya bos dalam game ini. Dan Jon Jones menanggapi Tyson Fury yang telah menjadi target populer dari beberapa fighter MMA. Dan dia terkenal cocok dengan juara kelas berat UFC saat itu, yaitu Francis Ngannou, setelah Tyson Fury mengalahkan Dillian Whyte di London pada April 2022. Mantan juara UFC Stipe Miocic dan Junior Dos Santos telah disinggung juga keinginan menghadapi Tyson Fury, baik di atas ring maupun di dalam oktagon. Dana White diminta prediksinya tentang pertarungan Tyson Fury versus Jon Jones. Dana White hanya menjawab bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan yang satu ini adalah dengan mewujudkannya. Kata Dana White, mari kita cari tahu. Dengar, kita bisa bicara semau kita. Tyson Fury bisa bicara, Jon Jones bisa bicara, saya bisa bicara, kita semua bisa bicara. Ayo lakukan. Jika Tyson Fury serius dan dia ingin melakukannya, seperti saya mengajak Floyd Mayweather bertarung, kami membayar Floyd Mayweather yang mendapatkan Floyd Mayweather nomor yang diinginkannya. Jika Tyson Fury serius dan dia ingin melawan Jon Jones di UFC, mari kita mulai bicara. Dan gue yakin gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Karena bayaran di UFC hanya 1:30 dengan bayaran Tyson Fury di dunia tinju. Dan di waktu senggang, Tyson Fury berjumpa dengan Israel Adesanya, di mana Adesanya mengajak Tyson Fury untuk mau menjadi fighter MMA. Seperti salah satu petinju terbaik yang pindah ke MMA, yaitu Claressa Shields, yang telah bergabung ke PFL. Dan Tyson Fury tanpa basa-basi langsung menolaknya dengan mengatakan, saya bukan petarung lantai, saya adalah petinju, kata Tyson Fury sambil tertawa. Dan di waktu lain juga, Tyson Fury berjumpa dengan salah satu manusia paling datar mukanya. Siapa lagi kalau bukan Alex Pereira, di mana Tyson Fury mengajak Alex Pereira berfoto. Tapi Alex Pereiranya datar banget, sampai-sampai harus disuruh senyum dulu sama Tyson Fury, baru Alex Pereira tersenyum. Jadi, pertarungan Tyson Fury dengan siapapun di dunia MMA tidak akan terjadi. Nah, selain pertarungan Jon Jones dengan Tyson Fury batal, rupanya ada tanda-tanda bahwa pertarungan Jon Jones dengan GOAT kelas heavyweight yaitu Stipe Miocic terancam batal. Sejak memenangkan mahkota divisi keduanya bulan Maret lalu dengan guillotine choke ronde pertama dari Ciryl Gane, Jon Jones telah menjelaskan bahwa dia ingin melawan Stipe Miocic. Semua tanda menunjuk ke pekan pertarungan internasional untuk pertarungan hebat sepanjang masa di UFC 290 pada 8 Juli mendatang.
Sayangnya, belum ada kejelasan untuk mencapai kesepakatan itu. Fighter yang pernah dikalahkan oleh Stipe Miocic dan Jon Jones, siapa lagi kalau bukan Daniel Cormier, yakin inilah saatnya untuk khawatir. Pertarungan Ciryl Gane membuat Jon Jones kembali setelah absen selama 3 tahun, dan Stipe Miocic dapat menyebabkan pensiun. Kata Daniel Cormier melalui channel YouTube-nya, tetap tidak ada, rasanya kita akan melewatkan yang ini juga. Dan ini sangat disayangkan. Kami baru saja merindukan Francis Ngannou versus Jon Jones yang sudah lama kami inginkan. Sekarang kami membuat Jon Jones berbicara dengan Tyson Fury yang dikatakan Dana White kami akan mewujudkannya. Tapi sekarang kita berbicara dengan orang-orang itu, Tyson Fury dan Jon Jones, dan sebagai catatan, Tyson Fury dalam pertarungan penuh tidak memiliki peluang melawan Jon Jones. Artinya, pertarungan Jon Jones dengan Tyson Fury batal. Pertarungan Jon Jones dengan Stipe Miocic juga batal. Secara kebetulan, kemenangan terakhir Stipe Miocic datang saat bertarung dengan Daniel Cormier pada Agustus 2020. Stipe Miocic kemudian menyerahkan gelarnya kepada Francis Ngannou dan sejak itu duduk diam. Ketika Jon Jones memutuskan dia siap untuk pindah ke kelas berat pada awal tahun 2020, Jon Jones sedang menunggu kemungkinan pertarungannya dengan Stipe Miocic. Dan sejak saat itu, Jon Jones belum pernah bertarung lagi. Sedangkan Stipe Miocic sempat bertarung dengan Francis Ngannou, melakukan pertandingan ulang mereka pada Maret 2021 dan mengalami kekalahan brutal dari Francis Ngannou. Lalu muncul wacana Jon Jones versus Francis Ngannou. Kata Daniel Cormier, itulah yang terjadi setiap kali Francis Ngannou dan Jon Jones menjadi perbicaraan di kota, dan tiba-tiba hal itu mulai berubah. Karena kita sebagai manusia, kita memiliki rentang perhatian yang pendek. Ada sesuatu seperti itu. Saya melihat dan saya pergi. Kita harus mewujudkannya. Jon Jones versus Stipe Miocic. Kalau sampai tidak, kita akan kehilangan yang lain. Pertarungan ini terlalu besar untuk dilewatkan begitu saja. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini di belakang panggung yang tidak memungkinkan hal ini untuk bersatu. Tetapi perlu bersatu demi divisi kelas berat. Karena saat ini kita tidak bisa kehilangan Jon Jones sebelum dia pensiun. Karena sepertinya dia ingin segera pensiun setelah melawan Stipe Miocic. Nah, alih-alih melawan Stipe Miocic, ada isu bahwa Jon Jones akan melawan Sergey Pavlovich. Hal itu dibahas oleh Chael Sonnen dengan berkata, saya mendengar desas-desus kuat bahwa Stipe Miocic dan Jon Jones akan batal, dan bahwa Sergey Pavlovich versus Jon Jones akan terjadi pada bulan Agustus. Cukup kuat sehingga saya bisa memberitahu Anda bahwa setidaknya sedang diusahakan. Saya tidak tahu di mana mereka setuju, tapi itu setidaknya sedang diusahakan. Dan sampai saat ini, Sergey Pavlovich mencetak rekor gila, yaitu kemenangan knockout beruntun terpanjang, yaitu sebanyak 6 kali. Tentu akan menjadi sangat brutal jika Jon Jones bertarung dengan Sergey Pavlovich, walaupun resikonya kita benar-benar kehilangan Stipe Miocic. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apakah teman-teman kecewa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.